told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan informasikan kekurangan daripada Vario 125 itu apa. Ya, karena dari teman-teman semuanya juga menginginkan sepeda motor yang mungkin dianggap sempurna ya, tetapi sebenarnya ya motor apapun, kendaraan apapun nggak ada yang bakal sempurna teman-teman. Pasti akan ada plus minusnya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini sudah ada Vario 125 tipe CBS, di mana tipe paling murah dan tipe yang fiturnya paling rendah teman-teman. Nah, untuk harganya itu sendiri di area kami di Ketangguhan Brebes Jawa Tengah atau teman-teman yang ada di Karsidenan, Pati Kudus, Semarang, Pekalongan dan juga Surakarta, maka harganya sama yaitu Rp23.500.000. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri apa? Nah, sebenarnya kalau kita bicara ini kekurangan, itu memang dari pabrikan sengaja dibikin tidak selengkap versi yang di atasnya, teman-teman. Karena sebagai pembeda juga. Jadi di sini yang tidak diterapkan yaitu fitur keyless pada Vario 125. Karena yang terbaru itu kan yang tipe CBS ISS yang black dengan harga Rp25.080.000. Kemudian yang Vario 125 ISS SP warna biru sama putih dengan harga Rp25.500.000 sudah menggunakan smart key system atau keyless. Tetapi di sini memang belum menggunakan smart key system atau keyless, masih kontak biasa seperti ini. Jadi dibandingkan dengan versi sebelumnya ini tidak diterapkan versi keylessnya, dan ini memang sengaja tidak dibikin teman-teman. Dan dari beberapa saya yang menemui orang ingin membeli itu ada juga yang masih belum suka dengan keyless, masih suka dengan kontak-kontak biasa seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi katanya masih lebih gampang, lebih simple teman-teman, khususnya ya yang orang-orang yang belum siap dengan fitur keyless itu masih suka dengan kontak biasa seperti ini. Kemudian yang kedua, fitur yang tidak ada di sini, ini juga belum keyless dan juga belum ada remote-nya teman-teman. Nggak dapat remote, jadi belum ada untuk remote dan juga unsper back. Kalau sebelumnya kan versi CBS ISS-nya itu ada remote kayak di Scoopy-nya juga ya, yang ada remote-nya untuk alarm sama unsper back teman-teman. Di sini belum diterapkan untuk versi yang paling rendah ini atau paling murahnya. Selain itu, di sini satu lagi yang tidak diterapkan yaitu nggak ada ISS atau idling stop system yang berfungsi untuk menghemat BBM saat kita stop and go, khususnya di kemacetan ya teman-teman. Jadi itu memang sengaja dibedakan dengan versi sebelumnya. Jadi memang untuk tipe ini secara fiturnya itu tidak ada ISS, tidak ada remote, tidak ada keyless, masih menggunakan kontak biasa teman-teman. Nah, di sini juga untuk yang non keyless ini tidak dilengkapi dengan kickstarter juga teman-teman. Nah, meskipun yang keyless juga non kickstarter atau selahan atau engkolan, yang tipe standarnya juga dari Vario 125 tanpa menggunakan keyless ataupun engkolan. Jadi itu sih yang membedakan teman-teman. Secara fitur lainnya, keunggulannya ini memang dibandingkan dengan versi sebelumnya, Vario 125 itu sendiri sudah memiliki fitur yang sangat lengkap teman-teman. Hanya di versi ini yang paling rendah saja yang fiturnya memang tidak selengkap versi di atasnya. Jadi kalau bicara kekurangan yaitu memang sengaja dibikin berbeda dengan tipe tertingginya. Kalau masalah fitur lainnya yang terbaru di sini juga yang versi terendah ini sudah diterapkan atau dipasang fitur power chargernya di sini teman-teman. Fitur chargernya pun sudah sangat mudah sekali saat kita pakai, yaitu menggunakan tipe USB. Penggunaannya tak perlu lagi menggunakan adaptor. Selain itu fitur-fitur di dalamnya di bagian panel meternya di sini juga sama persis dengan tipe tertinggi, hanya tadi tidak ada indikator alarm, tidak ada indikator ISS. Untuk fitur lainnya sama persis, karena ini yang belum pakai keyless jadi tidak ada indikator keylessnya juga. Tetapi kalau teman-teman pahami di sini ada beberapa informasi yang sebenarnya menurut saya Vario 125 itu memiliki fitur yang sangat lengkap, kaya dengan fitur dan informasi
yang ditampilkan pada bagian panel meternya. Indikator sen, lampu jauh, engine, suhu, kemudian indikator aki, dan ada jam digitalnya, kemudian ada average-nya, itu pakai bar teman-teman. Ada total kilometer, ada pergantian olinya, pergantian olinya juga bisa disetting mulai dari 500 km sampai yang tertinggi di angka 6.000 km. Ada average-nya. Jadi menurut saya ini sangat lengkap teman-teman untuk Vario 125. Dan memang untuk versi paling rendah ini dibikin sengaja tidak selengkap di versi yang tertingginya. Bahkan ada juga yang menanyakan karena yang suka keyless, untuk warna merah ini memang hanya ada di tipe yang paling rendah saja. Jadi kalau teman-teman menginginkan warna merah dengan versi keyless dari pabrikan itu nggak ada teman-teman. Kalau mau yang keyless itu yang warna hitam doff, warna biru sama warna putih. Kalau yang warna hitam glossy sama merah glossy seperti ini masih menggunakan kontak biasa tanpa remote, tanpa ESS, tanpa alarm teman-teman. Itu yang akan didapatkan kalau teman-teman membeli yang versi paling rendah. Ya ibaratnya ada harga, ada rupa ya. Rega nggak warupa teman-teman. Harganya juga kan paling murah, sehingga secara fiturnya juga tidak diberikan fitur selengkap yang tipe tertingginya. Meskipun ini adalah tipe terendah atau tipe paling murah, tetapi secara suspensinya dengan tipe tertinggi itu sama, menggunakan suspensi teleskopik, pengeremannya juga sama-sama menggunakan cakram hidrolik piston tunggal, di mana untuk kalipernya di sini menggunakan Tokicho. Jadi Vario 125 memang dari dulu Tokicho ya, bukan pakai Nissin teman-teman. Nah, apakah enak pakai Tokicho? Yang saya rasakan pakai Vario 125 tetap enak teman-teman. Kemudian yang beda di sini sudah menggunakan disc wave teman-teman, yang bentuknya seperti ini bergelombang, sehingga dengan bentuk yang bergelombang seperti ini tentunya akan berbeda dengan yang biasa dalam proses melepas panas saat kita melakukan pengereman. Begitu juga untuk bannya juga tidak berbeda dari segi ukurannya. Ukurannya di sini 90/80 ring 14. Sekarang sedikit lebih lebar teman-teman, sehingga tidak dibedakan dari segi kaki-kakinya. Hanya di sini untuk tipe ini warna velgnya menggunakan warna hitam. Untuk model velgnya juga sama persis dengan tipe tertinggi. Begitu juga untuk di bagian pengereman belakang, masih sama menggunakan pengereman tromol. Seperti teman-teman lihat, jadi sekarang sudah 100/80 ring 14. Jadi yang membedakan dengan versi sebelumnya ini tapak lebarnya, yang sekarang ini jauh lebih lebar teman-teman dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian apa sih keunggulan dengan tapak yang lebar? Yang saya rasakan ketika menggunakan sepeda motor dengan tapak lebar itu akan rasanya lebih enak untuk kita handling, yaitu saat kita untuk miring-miring atau cornering itu akan masih terasa stabil dibandingkan dengan ban yang lebih kecil teman-teman. Karena punya saya yang Vario 125 juga sudah saya ganti ban dengan yang ukuran sama dengan Vario 125 terbaru ini. Ketika saya nekung ini lebih stabil dibandingkan waktu ban yang sebelumnya teman-teman. Nah, mengenai Vario 125 tanpa kickstarter seperti ini kan hanya mengandalkan aki. Ya betul mengandalkan aki, tetapi memang apakah awet atau tidaknya ya kita tergantung cara pakainya teman-teman. Yang penting jangan pernah teman-teman sampai rumah kemudian lupa mematikan kontak sehingga akinya ngedrop. Ya aki ngedrop juga nanti bisa dicas, karena walaupun ini pakai aki yang aki kering tetapi masih bisa dicas asalkan bukan soak ya teman-teman, hanya ngedrop ya. Nah, jadi kalau yang saya rasakan aki itu masih tetap aman hingga saat ini hampir 4 tahun, aki voltasenya masih di angka 12 volt teman-teman. Dan memang untuk Vario itu menurut saya memang lumayan irit ya. Walaupun dia masih bertenaga dengan cc 125 cc, tetapi secara tenaganya dia masih mumpuni. Untuk kita naik turun gunung buat berboncengan ini masih oke. Buat salip-salip saat naik juga masih dia bertenaga. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan Vario 160 sudah beda kelas teman-teman. Vario 160 itu tarikannya responsif banget, ngacirnya luar biasa. Tetapi kalau Vario 125 ya standar, tapi masih mampu untuk berboncengan dengan badan yang gede naik turun gunung, ini masih oke buat teman-teman semuanya. Mungkin yang ada di pegunungan kalau Vario 125 ya
sudah cukup karena secara konsumsi bahan bakar juga irit teman-teman. Ya bisa menempuh jarak itu 51 literan untuk 51 km per liternya maksudnya. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya? Itu dia untuk informasi mengenai kekurangan Vario 125 tipe terendahnya di sini. Jadi memang sengaja dibikin tidak selengkap di versi tertingginya, yaitu belum pakai keyless, tidak ada remote alarm, tidak ada ISS, kemudian belum ada alarmnya juga ya teman-teman, dan sama-sama tanpa kickstarter. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau memakai Vario 125 itu sendiri, karena sudah ada beberapa indikator di sini untuk memantau akinya. Voltase akinya bisa dipantau di sini, dan perlu teman-teman ingat kalau voltasenya sudah di bawah 11, ini sudah mulai kurang baik ya. Kalau masih di angka 12 itu masih bagus teman-teman. Biasanya kalau 11 ke bawah itu meskipun di panel meternya nyala nanti nggak bisa di starter. Itu bisa kemungkinan mulai ngedrop atau mulai kurang baik. Itu kalau coba dicas dulu, kemudian kalau dicas kemudian kembali lagi di angka 11, ya itu artinya sudah siap-siap untuk ganti dengan aki yang terbarunya. Oke, itu saja untuk informasi kali ini mengenai Vario 125 yang terbaru 2022-2023. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.